Dokter sedang berbohong kepada Anda. Saya baru-baru ini diundang untuk memberikan pidato di konferensi low carb. Acara tersebut dihadiri oleh beberapa dokter. Sangat menyenangkan bahwa para dokter yang hadir adalah spesialis di berbagai bidang medis. Mereka mengikuti filosofi bahwa makanan adalah obat terbaik dan penggunaan obat bukanlah pendekatan utama dalam pengobatan mereka. Saya percaya ini adalah pendekatan masa depan. Namun sayangnya, kebanyakan dokter meresepkan obat untuk mengobati pasien. Hari ini saya akan membicarakan ini secara detail dan mengklarifikasi beberapa kebohongan yang dikatakan oleh dokter. Masalahnya tidak terletak pada dokter, tetapi pada sistem yang melatih mereka. Jika Anda bertanya kepada seorang spesialis medis, apa yang menjaga kesehatan? Bagaimana mereka akan menjawab? Apakah obat-obatan menjaga kesehatan? Ataukah mereka hanya menumpulkan atau mengubah gejala? Sayangnya, sistem kesehatan kita sangat dipengaruhi oleh perusahaan farmasi dan korporasi makanan besar, atau sektor makanan cepat saji. Salah satu masalah di sektor medis adalah spesialisasi berlebihan. Banyak dokter tidak memahami hubungan antara berbagai bagian tubuh. Beberapa dokter menghususkan diri dalam telinga, hidung, dan tenggorokan. Yang lain menghususkan diri dalam sistem pencernaan, sistem endokrin, atau otak. Saya melihat ini sebagai masalah karena ini memisahkan organ-organ tubuh. Sayangnya, pelatihan nutrisi dan terapi diet hampir tidak ada di sekolah kedokteran. Mahasiswa hanya menerima 12 hingga 20 jam pelatihan. Saya memiliki salah satu buku teks biokimia mereka di sini. Buku ini bahkan tidak mencakup kofaktor utama, nutrisi, yang penting untuk biokimia manusia. Biokimia yang dibahas tidak berfokus pada nutrisi, dan dokter tidak memperhatikan nutrisi atau makanan. Namun beberapa dokter memiliki pandangan negatif tentang nutrisi. Sekarang saya akan membahas 9 kebohongan yang dikatakan oleh dokter. Pertama, kita tidak membutuhkan kantong empedu dan tidak apa-apa untuk menghilangkannya. Kantong empedu adalah kantong kecil yang terletak di bawah tulang rusuk di sisi kanan, dan ia menyimpan garam empedu. Garam empedu adalah pelarut yang membantu mengekstraksi lemak dari sistem pencernaan. Ketika kantong empedu dihilangkan, garam empedu ini tidak bisa terkonsentrasi. Bagi mereka yang kantong empedunya telah dihilangkan, sebaiknya mengonsumsi garam empedu setelah makan. Kedua, statin tidak menyebabkan banyak efek samping. Ini benar-benar tidak benar. Mereka menyebabkan efek samping yang parah. Masalah otot yang mereka sebabkan tidak ringan, tetapi parah. Selain itu, mereka meningkatkan risiko diabetes, tipe 2 dan kerusakan hati. Beberapa dokter meresepkan statin kepada siapapun yang berusia di atas 40 atau 50 tahun. Apakah mereka memiliki masalah kolesterol atau tidak? Ini gila, karena kekurangan kolesterol dapat menyebabkan banyak masalah. Kolesterol adalah elemen penting yang diproduksi oleh tubuh dan diperlukan untuk banyak alasan. Kolesterol diperlukan untuk produksi berbagai hormon seperti testosteron, estrogen, progesteron, dan hormon stres, kortisol. Ini juga penting untuk memproduksi membran sel yang berlimpah di tubuh. Bahkan, luas permukaan membran yang mengelilingi sel-sel tubuh adalah sekitar 90 hektar. Tidak bercanda. Jadi daripada mencoba menghentikan produksi kolesterol, mengapa tidak mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kadar kolesterol tinggi? Ketiga, salah satu kebohongan adalah bahwa tekanan darah tinggi disebabkan oleh makan terlalu banyak garam. Apakah benar garam penyebabnya? Beberapa orang mengonsumsi garam sebelum tidur untuk meningkatkan tidur karena menurunkan kadar kortisol. Kita tidak seharusnya mengurangi garam di bawah ambang batas minimum. Sebaliknya, kita seharusnya mengonsumsi mineral yang menyeimbangkannya, yaitu kalium, untuk meningkatkan kadarnya. Ini meningkatkan kemampuan untuk mentoleransi natrium. Sensitivitas natrium menghilang ketika lebih banyak kalium dikonsumsi. Kalium bermanfaat untuk mengatur tekanan darah karena membantu merilekskan arteri dan mencegah penyempitan mereka. Keempat, jika kadar vitamin D Anda rendah, dokter meresepkan antara 600 hingga 800 unit internasional vitamin D. Ini adalah dosis yang sangat kecil. Ini tidak akan mempengaruhi kadar vitamin D sama sekali. Lalu Anda kembali ke dokter setelah menonton video saya, di mana saya mengatakan bahwa dosis pemeliharaan
Tidak boleh kurang dari 10.000 unit internasional per hari. Dan dokter mengatakan itu adalah dosis beracun. Ini adalah kebohongan, karena jika Anda terpapar sinar matahari musim panas selama 40 menit, Anda akan mendapatkan 20.000 unit internasional vitamin D3. Pernahkah Anda mendengar bahwa berjemur di bawah sinar matahari selama 20 menit menyebabkan toksisitas vitamin D? Mungkin tidak pernah, karena vitamin D yang dihasilkan dari sinar matahari adalah alami dan bermanfaat. Penting untuk diketahui bahwa unit internasional bukanlah ukuran berat atau volume. Mereka hanyalah apa yang diputuskan oleh sekelompok orang seharusnya menjadi ukuran yang tepat. Dan 10.000 unit internasional bukanlah jumlah yang besar. Saya percaya itu kurang dari 1/4 miligram vitamin D3. Kebohongan berikutnya cukup menggelikan. Kelima, dokter menyarankan kita untuk berhenti makan daging merah karena itu menyebabkan kanker usus besar dan penyakit jantung. Apakah itu benar? Tidak. Di antara semua makanan penyembuh, daging merah dari hewan yang diberi makan rumput adalah yang terbaik. Ini mengandung protein berkualitas tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini juga mengandung sebagian besar vitamin B, serta seng, selenium, tembaga, dan zat besi dalam bentuk yang mudah dicerna. Ini juga mengandung kreatin, yang menyediakan energi dan bermanfaat bagi otot. Ini mengandung karnitin, yang membantu mengangkut lemak ke mitokondria untuk menghasilkan energi dan membantu membakar lemak. Ini mengandung koenzim Q10 dan merupakan salah satu sumber terbaik glutamin untuk mengobati peradangan usus. Sektor perawatan kesehatan arus utama menyarankan untuk tidak makan daging merah, mengatakan itu berbahaya. Mereka menyamakan daging merah dengan daging olahan dan mengklaim keduanya sama. Keenam, mereka mengatakan kita harus menghindari makan lemak jenuh. Mereka menyalahkan lemak jenuh ketika seharusnya mereka menyalahkan lemak tak jenuh. Ini termasuk minyak biji yang menyusun 30% dari makanan kita. Lemak jenuh bukanlah penyebab masalah kesehatan. Kebanyakan makanan sampah bahkan tidak mengandung banyak lemak jenuh. Ini termasuk roti, pasta, sereal sarapan, keripik, kue, waffle, dan pancake. Ini menyebabkan peradangan yang signifikan. Ketujuh, dokter sering merekomendasikan penurunan berat badan karena dikatakan menyebabkan masalah kesehatan. Ini tidak benar, kenaikan berat badan adalah gejala, seperti halnya kolesterol tinggi. Jika Anda berpikir bahwa kenaikan berat badan adalah penyebab utama masalah kesehatan, Anda mungkin akan memilih cara yang tidak sehat untuk menurunkan berat badan, seperti mengonsumsi Ozempic atau obat lain. Pertanyaan saya adalah, apa yang menyebabkan kenaikan berat badan? Mereka menggunakan penalaran melingkar, mengatakan bahwa kenaikan berat badan menyebabkan tekanan darah tinggi. Mereka bahkan mungkin mendiagnosis seseorang dengan sindrom metabolik, yang merupakan kumpulan kondisi yang saling terkait. Namun tidak ada yang membicarakan penyebab utamanya. Penyebab utamanya adalah resistensi insulin, di mana tubuh memproduksi terlalu banyak insulin. Insulin menyebabkan kenaikan berat badan dan penyempitan arteri, yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Penyebabnya adalah konsumsi karbohidrat berlebihan, gula, dan minyak biji yang telah diolah. Prinsip saya adalah, perbaikan kesehatan harus lebih diutamakan daripada penurunan berat badan. Jadi fokuslah pada peningkatan kesehatan Anda. Kebohongan berikutnya berkaitan dengan saran yang mungkin Anda terima dari ahli gizi. Kedelapan, mereka mengatakan Anda seharusnya makan makanan berbasis tumbuhan karena makanan berbasis tumbuhan lebih bersih. Jika kita melihat beberapa bahan dalam alternatif daging berbasis tumbuhan, kita akan menemukan bahwa semua itu adalah bahan yang sangat diproses. Ini termasuk isolat protein kedelai dan maltodextrin tersembunyi. Keduanya berbahaya bagi kesehatan. Telur dari ayam yang bebas dan memakan rumput di padang rumput jauh lebih baik. Kebohongan berikutnya cukup mengejutkan. Kesembilan, mereka mengatakan hipoglikemia adalah komplikasi dari diabetes dan harus dikelola. Karena risiko yang terkait dengan diabetes termasuk hipoglikemia. Hipoglikemia adalah gula darah rendah, sedangkan diabetes adalah gula darah tinggi. Jadi jika diabetes menyebabkan gula darah tinggi, bukankah kita seharusnya mengurangi konsumsi gula dan karbohidrat? Bukankah itu hal yang logis untuk dilakukan? Dokter tidak merekomendasikan itu.
Sebaliknya, mereka menyuruh pasien untuk menyimpan tablet gula atau permen di saku mereka jika gula darah mereka turun terlalu rendah. Karena obat yang mereka konsumsi menurunkan gula darah mereka dan tidak boleh turun terlalu banyak. Ini tidak masuk akal. Mengapa dokter tidak menyuruh pasien untuk mengurangi obat-obatan mereka dan asupan gula? Karena karbohidratlah yang meningkatkan insulin yang kemudian menurunkan gula darah. Orang dengan hipoglikemia memiliki kadar insulin yang tinggi. Ini adalah masalah di sektor medis. Mereka tidak mempelajari atau mengevaluasi nutrisi, efeknya, dan manfaatnya. Namun saya telah mempelajari berbagai aspek nutrisi secara mendalam. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang topik ini, tonton video terlampir di sini.